dirasakan olehnya tadi tidak mampu lagi kalau seandainya dia melanjutkan puasanya. Perjalanannya bakal terganggu, bakal tidak sanggup lagi. Nah, orang seperti ini baru diperbolehkan berbuka puasa. Batalnya dia berpuasa tidak berdosa, tapi nantinya wajib qadha, tetap wajib qadha. Berbeda kalau seandainya dia ketika dia berangkat tadi, padahal berangkatnya setelah subuh, dia langsung berbuka puasa, maka orang ini berdosa dan nantinya wajib qadha. Nah, itu bedanya. Terus yang akan kita bahas pada sore ini juga tentang, nah kemarin sudah niat, sudah kita bahas sunnah-sunnah. Nah ya, di antara sunnahnya itu sahur. Kemarin kita bahas disunnahkan sahur. Sahur ini dari jam berapa masuknya? Nah ini perlu tahu. Nih sahur ini masuknya itu dari setengah malam. Dari setengah malam sahur itu. Jadi salah kalau ada yang menyampaikan sahur itu harus jam 3, dari jam 3 sampai azan subuh misalnya. Salah itu. Penjelasan itu salah. Bahwasanya sahur itu walaupun kalau ada orang jam setengah 2 sambil dia nonton bola, biasanya kan orang-orang kan suka nonton bola. Champion masih belum selesai. Champion sudah selesai belum ya? Belum ya kayaknya. Atau Piala Liga saja, Liga Inggris, Liga Italia dan segala macam. Belum selesai. Nah, sambil dia nonton bola, sambil dia niat sahur, jam setengah 2 tadi itu, atau jam 1. Ini orang ini kalau seandainya dia niat sahur dapat pahala bersahur. Karena waktu sahur itu masuknya setengah malam. Cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya dari kita berbuka puasa sampai masuk yang namanya waktu subuh. Jadi berbuka puasa tuh sampai masuk waktu subuh. Nah, pertengahan antara berbuka puasa dan subuh itulah yang dikatakan setengah malam. Nah, ketika sudah dikatakan setengah malam, makanya sekarang berbuka puasa jam berapa? Jam 6 lewat 20 kurang lebih ya. Jam 6 lewat 20. Subuhnya jam 5 kurang berapa? Kurang 5 ya sekarang. Jam 5 kurang 8. Nah, kurang lebih segitu. Nah, separuhnya anggap saja kita hitung-hitungannya jam 6 sampai jam 5. Jam 6 biar lebih enak, jam 6 sampai jam 5. Nah, separuhnya dari jam 6 sampai jam 5 berapa? Jam 11. Nah, kalau seandainya memang separuhnya betul jam 11, nah, dari pertengahan dari 11 ke atas itu orang sudah masuk boleh yang namanya sahur. Nah, ini kadang wah itu bukan sahur, itu makan malam, itu makan larut malam. Nah, kalau seandainya dia tidak niat, dia tidak dapat. Makanya kita sahur pun kalau kita tidak niat sahur, tidak dapat pahala. Ini sayang kalau kayak gitu. Makanya bangun apa sahur. Nah, sahurnya itu sudah niat itu namanya. Bangun sahur, berarti makan sahur. Nah, itu sudah dikatakan niat. Tidak perlu diucapkan nawaitu it'amas sahur atau ta'amas sahur, tidak perlu. Ketika dia bangun, ayo sahur, berarti dia mau makan sahur, itu sudah dikatakan niat. Nah, itu. Jadi disunnahkan sahur, disunnahkan lagi. Nah, sahurnya itu makan kurma. Nah, ini penting juga ini. Ya, bahwasanya orang sahur jarang mau makan kurma itu. Betul lah nih. Ya. Jarang, tidak kepikiran soalnya. Bukan apa? Tidak kepikiran bahwasanya sahur itu mau makan kurma. Minimal 1 kurma, niatkan. Bahwasanya lebih afdal dimulai dengan sebagaimana berbuka, sunnahnya dimulai dengan apa? Dengan kurma. Begitu juga sahur disunnahkan dimulai dengan kurma atau di akhir. Mau di awal atau di akhir, karena nanti kita akan mengambil sunnah lagi, Pak. Sunnah mengakhirkan sahur. Sunnah mengakhirkan sahur.
Kan yang namanya sahur itu disunnahkan akhir. Kapan? Tutup dulu, matiin dulu. Disunnahkan mengakhirkan sahur. Jam berapa? Nah, dari jam 4 ke bawah itu. Lebih akhir lebih bagus lagi. Misalnya yang penting belum masuk waktu imsak. Nah, belum masuk waktu imsak itu kurang lebih 10 menit dari masuk azan subuh. Nah, sebelum imsak itu disunnahkan makan. Jam setengah 5. Kalau ndak buru-buru. Itu kalau ndak buru-buru. Karena yang kita makan ini berbeda dengan yang dimakan oleh Nabi. Nabi itu sahurnya kurma, air sudah selesai. Kalau kita makan kurma banyak batal puasa nanti. Nah, itu. Ya. Jadi ya kira-kira jam 4 itu sudah pas lah. Sudah dikatakan mengakhirkan sahur. Nah, sudah dikatakan masuk kesunnahan mengakhirkan sahur. Jadi nanti ada sunnah makan sahurnya, bersahurnya, ada sunnah namanya mengakhirkan makan sahurnya, dan di dalam sahurnya tadi ada sunnah makan kurma. Jadi ada 3 sunnah itu. Kalau kita mau teliti, jadi dapat 3 pahala. Dapat tiga pahala. Terus kemarin sudah sunnah-sunnah yang kita bahas. Akan kita bahas tentang yang dimakruhkan puasa. Sudah belum makruh puasa? Belum ya? Nah. Makruh puasa itu al-alaq. Jadi kalau di Arab sana itu ada permen karet. Permen karet, tapi permen karetnya tidak ada rasanya, hambar. Tidak ada rasanya sama sekali, hambar. Nah itu namanya alaq. Itu kalau seandainya makan alaq itu tidak ditelan tapi dikunyah saja. Nah itu makruh. Cuman di Indonesia tidak ada permen karet, pasti manis. Nah di sana itu ada supaya seger orang, supaya fit dia mengunyah itu yang namanya alaq, itu permen karet itu. Nah mengunyah permen karet itu apa namanya tidak membatalkan puasa tapi makruh. Tidak ada di Indonesia, tidak ada. Adanya di sana. Kita pernah nyobanya itu ada. Ini tidak ada rasanya sama sekali. Dzauqut ta'am biduni hajatin. Mencicipi asa tanpa hajat. Jadi seorang istri supaya dia menyenangkan suaminya yang lagi puasa, dia cicipin, itu tidak apa. Tidak apa-apa kalau seandainya seorang istri nyicipin, tapi tidak ditelan ya, mencicip. Rasanya sudah pas belum garamnya, sudah pas belum ininya. Nah, dicicipin tadi itu tidak makruh. Tapi kalau tanpa hajat, nyoba aja, penasaran suaminya tadi julid. Suami pas apa? Coba. Wah ini. Nah itu tanpa hajat itu namanya makruh. Kalau seandainya tidak masuk ke tenggorokan, kalau masuk tadi batal sudah. Terus berkumur-kumur. Nah ini nih, berkumur-kumur setelah berbuka puasa makruh. Kita makan nih. Makan. Setelah makan kita kan pengen sholat biasanya. Pengen sholat, rupanya kita kumur-kumur. Itu makruh. Coba supaya takut apa? Masih sisa-sisa bekas. Itu lebih afdal kita telan. Majjul ma'i ba'dal iftar. Kumur-kumur supaya tadi sholat tadi takut tidak ada sisa-sisanya tadi, dia lepehkan, itu makruh. Kenapa? Karena banyak keberkahan yang ada di dalam mulut ketika dia berbuka itu. Nah ini kadang yang luput dari kita, kumur-kumur. Jadi ikhrajuhu minal fam, mengeluarkannya dari mulut, fayadhhabu ma bihi min barakatis shaum. Banyak yang keluar keberkahan. Jadi orang puasa itu mulutnya berkah, makanannya itu berkah. Jadi sayang sekali kalau ada di dalam mulutnya dia keluarkan. Nah, itu. Jadi caranya bagaimana? Dia kumur-kumur dan ditelan airnya tadi. Ya, kayak gitu. Terus diantaranya lagi kemakruhan ketika puasa itu
mandi dengan cara menyelam, walaupun mandi junub. Nah, mandinya misalnya dalam kolam, nah itu. Mandi dengan cara nyelam itu hukumnya makruh. Adapun kalau mandi pakai gayung, pakai shower itu tidak makruh. Bersiwak setelah asar nih. Asar bersiwak itu hukumnya makruh. Terlalu lampau kenyang. Terlampau kenyang juga makruh. Terus terlalu banyak tidur juga makruh. Terus makan yang dilampiaskan semua makanannya tadi, sajiannya tadi dicicipin semua tuh. Walaupun halal. Nah, tanawul syahwat al-mubaha. Jadi dimakan semua. Ini dimakan. Itu hukumnya makruh. Esensi dari puasa dia tidak dapat. Orang berpuasa itu melatih kesabaran. Nah, jadi kalau seandainya dia lampiaskan semua, hilanglah dia ketika finish tadi. Nah, itu. Ya, ini tentang kemakruhan yang ada di dalam berpuasa. Nah, sekarang kita bahas yang membatalkan puasa. Ada pertanyaan enggak dulu? Sebelum silakan. Ya. Kemudian dalam perjalanan kita jauh, waktunya itu katakanlah lebih cepat. Iya. Berbuka sah atau ya, berbukanya kita melihat daerah yang kita tempati. Jadi misalnya di daerah tadi itu mundur 5 menit misalnya, mundur 10 menit, maka kita ngikutin daerah tersebut. Tidak perlu kita menunggu lagi. Tidak perlu kita menunggu karena kita di tempat atau menempati daerah yang memang waktu berbuka puasanya jam sekian. Nah, maka kita boleh, bahkan disunnahkan untuk dipercepat. Nah, itu bonus namanya. Bonus. Sahurnya lebih lama, bukanya lebih cepat. Ya sama seperti kayak kita sekarang nih di Indonesia nih. Di Indonesia nih berapa jam puasanya? 12 jam ada? Ada nggak 12 jam? Nah, ada yang puasanya lebih cepat. Ada yang puasanya di daerah yang lain puasanya tidak nyampe 10 jam. Kebalikannya ada yang lebih lama. Ada yang bisa sampai 16 jam, 17 jam. Nah, itu tadi. Jadi cara berbuka puasanya melihat daerah patokan waktu yang di daerah tersebut. Jadi sudah. Ketika kita melakukan perjalanan tadi, ketika dikatakan berbuka, ya sudah berbuka puasa. Silakan lagi, ada yang mau tanya, silakan. Boleh. 2, 3 tidak apa-apa, Pak. Sahur. Pas lagi makan kita gini, kita sirene. Kita atau apa gimana itu? Nah, kalau sirene itu waktu imsak. Nah, waktu imsak itu kita bukan artinya berhenti total makan. Kita makan, setelah itu tidak dianjurkan lagi makan. Berbeda dengan mendengar azan. Benar nggak? Sirene di sini tandanya imsak kan? Bukan azan kan? Berbeda dengan sirene ketika buka puasa kan? Nah, kita harus tahu dulu bahwasanya sirene di rumah ini beda. Sirene ketika berbuka puasa itu memang sudah masuk waktu berbuka. Sirene ketika sahur itu masuk waktu imsak. Nah, harus kita tahu. Nah, ketika sirene waktu imsak itu kita masih boleh makan. 1 batang, 2 batang masih boleh. Nah, itu. Tapi tidak dianjurkan lagi. Tidak. Saya bukan mengatakan silahkan ngerokok ya. Jadi artinya tuh orang yang ngerokok ketika imsak itu dia dikatakan tidak batal. Kenapa? Karena waktu dia untuk berpuasa belum masuk. Kapan masuknya waktu puasa? Ketika azan subuh. Nah, itu. Berbeda kalau dengar azan subuh dia dengar Allahu Akbar, masih tidak boleh. Katanya boleh sampai selesai
selesai azan itu salah, pemahaman yang salah. Berhenti, sudah berhenti. Jelas ya? Apa lagi? Mengenai bersiwak setelah salat asar itu. Iya. Berarti sebelum asar itu Tetap disunnahkan. Nah, tetap disunnahkan. Karena tujuan siwak itu diantaranya, disunnahkan siwak itu menghilangkan aroma. Sedangkan orang puasa itu dipertahankan aromanya tadi. Sunnahnya dia mempertahankan aroma, makanya tidak dianjurkan dia mandi-mandi, tidak dianjurkan dia wangi-wangi, memakai wangi-wangian ketika ba'da zawal itu makruh. Ini kita pakai parfum nih, asar makruh. Ini nggak dianjurkan. Mandi waktu asar makruh. Siwak waktu asar makruh. Kenapa? Karena esensi puasa itu memang kita sudah serba beraroma yang kurang enak gitu. Nanti kalau seandainya setelah azan maghrib silahkan ya. Ya. Ada lagi silahkan. Nah tadi kita singgung tadi hal-hal yang membatalkan puasa ada dua. Ini ada dua bagian yang membatalkan puasa. Yang pertama membatalkan pahala puasa. Qismun yubtilu thawabis shaum las-shaum nafsu. Bagian yang pertama ini dia membatalkan pahala puasa walaupun puasanya dia tidak batal, tapi pahalanya batal, habis, tidak dapat. Yang kedua, nah kalau yang pertama ini tidak wajib qada. Kalau dia pahalanya batal atau tidak dapat pahala, maka dia tidak wajib qada. Tidak wajib qada yang pertama ini. Yang kedua, qismun yubtilu shaum wa kadzalika thawab. Bagian yang kedua, ini membatalkan puasanya sekaligus membatalkan pahala puasanya. In kana bi ghairi udhrin, kalau dia membatalkannya tadi tanpa uzur. Nah, artinya kalau orang dia batal karena uzur, pahala puasanya dia dapat. Nah, pahala puasanya dia dapat. Contoh nih misalnya, perempuan lagi puasa, tiba-tiba jam sekian nih, bentar lagi kan kita, bentar lagi mau berbuka puasa nih. Rupanya keluar darah, keluar darah haidnya. Batal nggak puasanya? Batal. Loh, Habib, ini kan tinggal 1 jam setengah lagi misalnya. Walaupun jangankan 1 jam setengah lagi, tinggal 1 menit saja. Kalau seandainya darahnya keluar, batal puasanya. Tapi apakah orang ini tidak dapat pahala puasa? Tidak. Orang ini dia mendapatkan pahala puasanya. Kenapa? Karena ada uzur. Nah, ini penting nih. Fayajibu alaihi. Nah, bagian yang kedua ini orang kalau seandainya dia batal puasanya tadi tanpa uzur, maka batallah juga pahalanya dan wajib mengqadha. Jadi yang uzur dan tanpa uzur dua-duanya wajib qadha. Ini penting. Ini penting sekali. Nah, yang bagian pertama tadi ini membatalkan pahala puasa, bukan puasanya yang batal, tapi pahala puasanya. Ini dinamakan al-muhbitat. Al-muhbitat yang menggugurkan artinya. Wahia ma tubtilu thawabas shaum, yaitu yang membatalkan pahalanya puasa. Kenapa? Karena kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa laisa lahu min siyami, dia tidak mendapatkan dari puasanya itu illal ju' wal 'atash, kecuali lapar dan haus. Jangan sampai kita termasuk golongan yang kamin so'imin ini. Karena kamin so'imin ini banyak. Kamin so'imin ini banyak, lebih banyak daripada orang yang dapat puasa dan dapat pahala puasa. Nah, kita minta bagian yang dari minoritas dari golongan ini, jangan yang mayoritas. Apa yang pertama? Al-ghibah. Ini ghibah. Ghibah ini sudah makanan sehari-hari. Ghibah ini maksiat yang dirasa kayak bukan maksiat, saking keenakannya. Nah ini orang kadang ghibah tuh enak betul, seakan-akan ketika dia berbicara tentang orang lain itu seakan-akan dia tidak berdosa. Jadi ghibah itu
di mata orang yang sudah terbiasa ini bukan maksiat lagi. Nah, ini bahaya sekali. Menjadikan maksiat itu seakan-akan tidak maksiat lagi, ini bahaya sekali. Apa itu ghibah itu? Dzikruka akhakal muslima bima yakrahu walau kunta sadiqan. Jadi yang namanya ghibah itu menceritakan yang tidak disukai saudaranya. Menceritakan yang tidak disukai saudaranya kalau saudaranya dengar cerita tersebut. Walaupun ceritanya benar. Nah, ini. Walaupun ceritanya benar. Bahwasanya misalnya cerita tentang kakinya pincang. Memang kakinya pincang. Kakinya itu panjang sebelah. Diceritakanlah saudaranya tadi itu. Kalau seandainya dia tahu, dia tersinggung. Walaupun benar-benar kakinya panjang sebelah. Tapi saudaranya tadi tidak suka. Itulah yang namanya ghibah. Makanya di dalam sebuah hadis disebutkan as-saimu fi ibadatin. Orang yang sedang berpuasa itu sama saja sedang beribadah. Orang yang berpuasa lagi sedang beribadah. Jadi kita ini sedang ibadah. Ibadahnya apa? Puasa. Berarti dicatat terus. Amal itu hasanah itu kebaikan itu dicatat. Orang berpuasa itu ibadahnya apa namanya? Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, as-saumu li wa ana ajzibih. Kadar puasa itu aku yang nentukan. Kenapa? Karena selama dia dari terbitnya fajar sampai terbit matahari dia ibadah terus non-stop. Apa ibadahnya tadi? Puasa. Berbeda dengan sholat. Sholat ada waktunya. Waktunya itu singkat. 5 menit, 10 menit. Ada orang sholat sampai 2 jam. Tidak ada. Tidak ada orang sholat 2 jam. Sholat tarawih aja berapa? Berapa ini? Setengah jam. Hah? Nah, 45 menit. Beda dengan puasa. Puasa itu dari jam 5 itu terus sampai waktu maghrib. Makanya itu dikatakan ibadah. Nah, ini kadang kita tidak sadar bahwasanya yang kayak gini ini ibadah. Nah, kata Rasulullah, as-saimu fi ibadatin min hina yusbih, dari subuh ila hina yumsi, sampai sore. Dengan syarat apa? Malam yaghtab, selagi dia tidak ghibah. Jadi dari subuh sampai nanti maghrib dicatat ibadah selagi dia tidak ghibah. Fa idza ghtaba kharaqa shauman, ketika dia menceritakan orang lain langsung musnahlah, terbakarlah, habislah puasanya, gugur puasanya. Itu dijaga betul itu yang namanya ghibah, jangan sampai. Jadi walaupun ceritanya benar, ini Ustadz ini ceritanya benar, ini bukan ngadi-ngadi ini. Tahu ngadi-ngadi? Ini bukan ngada-ngada ini ya. Ceritanya benar ini. Tapi kalau seandainya yang kau ceritakan tadi orang tadi dengar tersinggung ya sudah, itulah yang namanya ghibah. Yang kedua, an-namimah, provokasi, ngadu domba. Nah, ngadu domba itu ya sama. Jangan sampai bulan puasa ngadu domba. Karena orang puasa itu emosinya tidak stabil, apalagi kayak sekarang nih, dikomporin jadi lapar. Nah itu. Jadi jangan namimah. Yang gugurkan pahala puasa. Al-kadzib, berdusta, bohong. Berbohong, berdusta. Itu juga walaupun dengan WA kalau sekarang. WA apalagi itu jangan bohong sudah. Jaga tuh. Jadi bohong sekarang ini bisa berupa lisan, bisa berupa tangan, tadi chattingan tadi bisa bohong. Jangan bohong, menggugurkan pahala puasa. Yang keempat, an-nadharu lima yahrumu aw lima yahillu bi syahwatin. Nah, mandang yang diharamkan, atau mandang yang halal tapi dengan syahwat. Nah, mandangnya halal tapi dengan syahwat itu bisa menggugurkan pahala puasanya. Makanya sudah jauh-jauh dulu dari orang rumah sudah, dan bilang orang rumah jangan mancing-mancing sudah. Tidak usah mandi-mandi, tidak usah ini, ya. Jangan mancing-mancing. Nanti kalau malam boleh silahkan mandi yang cantik silahkan. Tapi kalau siang jangan dulu lah, tahan-tahan dulu. Nah, itu. Menggugurkan pahala puasa. Terus yang kelima,
Al-yaminul kadzibah. Bersumpah dusta, sumpah palsu. Nah, ini juga menggugurkan pahala puasa. Qauluz zur wal fuhush wal amal bihi. Ngomong kotor. Ini kalau bahasa kita mencarut. Nah, ngomong kotor itu juga yang kasar itu juga menggugurkan pahala puasa. Bagian yang kedua, ada pertanyaan silakan. Berapa menit lagi? Ya silakan. Dalam pekerjaan kita kan sering rapat masalah kinerja pegawai. Dalam kinerja itu tentu kita membicarakan keburukan pegawai, ada kebaikannya. Bagaimana? Nah, kalau seandainya memang yang disampaikan tadi itu bagian dari keprofesionalitasnya kita, karena memang tanggung jawabnya kita, dan anggota kita ini harus tahu bahwasanya kalau kamu kekurangan ini kamu tidak lakukan, kamu kinerja kamu bakal kurang dan mungkin kamu bakal dipecat. Nah, itu lain lagi ceritanya. Memang bukan untuk merendahkan dia. Ini ceritanya ini jujur tapi merendahkan. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau seandainya supaya dia kinerjanya bakal meningkat, walaupun dia tidak suka, tapi mau tidak mau, karena kalau seandainya kamu cara kerjanya seperti ini terus, saya tidak jamin kau bakal selamanya kerja di sini. Tidak apa, walaupun dia tidak suka. Itu karena tujuannya, karena unsur keprofesionalitasnya kita sebagai pemimpin misalnya. Itu tidak apa-apa kalau yang seperti itu. Tapi kalau seandainya memang ceritanya memang untuk merendahkan, ada unsur merendahkan, itulah yang namanya ghibah tadi. Beda ya? Beda. Kalau mencium Parfum. bisa nggak membatalkan puasa ini? Istri baru masak rendang nih misalnya. Terus kita datang mencium gitu. Rendangnya apa istrinya? Rendangnya apa istrinya? Rendangnya. Rendangnya. Istrinya enggak. Enggak. Kalau menciumnya tadi ketika waktu asar itu makruh. Tapi kalau seandainya serbengannya lewat ya, nah itu memang kita tidak niat mau nyium, cuman karena lewat itu lain cerita. Nah kalau disengaja makruh. Makruh. Ini dibuka panci kan? Nah itu makruh. Ya, kalau ba'da asar. Tidak menggugurkan. Tidak ada unsur yang menggugurkannya tadi. Ya. Yang menggugurkan tadi ada berapa tadi? Ada sekitar 6. Ghibah, namimah, dusta. Namimah itu ngadu domba ya. Dusta, melihat dengan syahwat, bukan mencium. Bukan mencium, tapi melihat dengan syahwat. Nah, sumpah palsu, terus mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik kotor. Jadi mencium aroma yang sedap tadi itu tidak membatalkan pahala puasa, tapi makruh. Silakan, ada lagi, silakan. Ini baru bagian yang pertama, yang hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa. Berarti kalau dia batal pahala puasa, anggaplah batal puasa, wajib tidak kotor? Tidak wajib kotor. Nah, yang kedua ini yang akan kita bahas, yang kedua berikutnya ini adalah dia batal puasanya. Ketika batal puasanya, baik karena udzur ataupun tidak udzur, ya tidak ada udzurnya, juga tetap wajib qadha. Nah, ini wajib qadha dia. Nah, apa saja? Ada 8 hal yang membatalkan yang membatalkan puasanya. Membatalkan puasanya. Kalau seandainya dia batalnya tadi karena udzur, dia dapat pahala puasa. Kalau dia batalnya tadi tanpa udzur, maka dia batal puasanya dan batallah pahala puasanya. Yang pertama, murtad. Orang murtad batal puasanya, walaupun dia tidak makan, tidak minum. Walaupun tidak makan, tidak minum, batal dia. Mengucapkan atau meyakini atau melakukan. Jadi yang namanya murtad itu bisa tiga unsur. Bisa dengan ucapan, bisa dengan keyakinan, bisa dengan perbuatan. Jadi hati-hati kita, jangan sembarangan. Kadang kita tanpa sadar tadi itu
mengucapkan atau meyakini atau melakukan hal-hal yang bisa mengeluarkan kita dari Islam. Hati-hati. Jadi murtad bisa 3 sebab: ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Yang kedua, yang membatalkan yang kedua, al-haid wan nifas wal wiladah. Ini orang yang haid, orang yang nifas, orang yang melahirkan, batal puasanya. Walaupun ngelahirkannya itu berupa sesar, batal. Nah, jadi dengan melahirkan itu batal lah puasanya. Tapi jarang ya orang yang kayak gini puasa. Al-mufattir. Nah, jadi tadi contohnya haid tadi. Jadi kalau seandainya jam 6 tadi sudah mau buka puasa, dia haid, datang bulan dia batal puasanya. Batal puasanya. Jadi nanti di luar bulan Ramadan wajib dia qadha. Yang ketiga, junun walau lahzah. Gila walaupun sebentar. Gila semenit, gila nih, batal puasanya. Batal. Terus yang keempat, al-ighma was-sukur idza amma jami'un nahar. Pingsan atau mabuk nih sepanjang siang. Jadi dia pingsan tuh. Dari jam 5 sampai jam 6 bangun. Pingsan, aku pingsan katanya. Batal. Tapi kalau pingsannya sebentar, enggak seluruhnya itu enggak batal. Idza amma jami'an nahar. Wa amma idza afaqa walau lahzatan wahidatan sahha shaumuhu wa huwa al-mu'tamad. Nah, jadi kalau seandainya dia pingsan, rupanya tidak berapa lama sadar lagi, nah ini tidak batal puasanya. Tapi kalau lama, pingsannya lama itu batal. Terus yang kelima yang membatalkan puasa itu jima. Ini jima, ini insya Allah tahu semua ini. Berhubungan suami istri. Nah ini dahsyat ini. Siang-siang hari sengaja dia berhubungan suami istri, ini bayar kafarat. Sudah batal puasanya, nanti dia bayar kafarat. Nah kafarat ini untuk siapa? Untuk suami dan istrinya, atau untuk istrinya karena istri yang mancing-mancing ini? Ini istrinya yang mancing-mancing. Aku ini tidak mau sebenarnya. Cuman karena istriku yang mancing-mancing, akhirnya lantak lah tadi, laju lah tadi. Nah, ini kan salahnya istri. Nah, sekarang kafaratnya untuk siapa? Apakah untuk suami, atau untuk istri, atau untuk dua-duanya? Hah? Tidak. Suami yang kena. Jadi yang namanya kafarat itu suami yang kena. Nah, walaupun enak dua-duanya. Walaupun ini enak dua-duanya. Karena kalau seandainya suaminya tidak mau, tidak bakal jadi. Ya, jadi ketika berhubungan suami istri di siang hari di bulan puasa Ramadan ini ya, bukan puasa lain. Kalau puasa sunnah tidak apa-apa. Atau puasa qadha tidak. Ini puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Jadi kalau misalnya puasa qadha bagaimana? Kalau puasa qadha tidak kena yang namanya kafarat ini. Ini hanya kafarat untuk orang suami istri ya, suami istri yang berhubungan di siang hari di bulan puasa. Nah ini kena kafarat. Nah yang kena kafaratnya suaminya. Makanya tidak usah genit-genit suaminya, udah. Walaupun istrinya genit. Karena nanti dia bakal kafarat. Kafaratnya dahsyat. 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh batal. Karena urutan yang pertama dia memerdekakan budak, tidak ada lagi. Itu ada budak Melayu, tak boleh. Budak Melayu tak sah. Saya mau memerdekakan budak Melayu, tak sah. Jadi urutan yang kedua apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Itu jima di siang hari di bulan Ramadan. Seperti penyakit ambeien, Darah juga ya. Sebentar
Membatalkan enggak? Enggak. Mimisan sama itu enggak membatalkan puasa. Ya, mimisan enggak membatalkan puasa dia. Jadi kalau seandainya dia mimisan enggak batal. Yang membatal itu yang masuk bukan yang keluar. Kalau dikatakan yang membatalkan itu yang masuk bukan yang keluar. Silakan. Nah, ini nanti kita akan bahas. Belum. Nanti baru akan kita bahas. Jadi tidak ada yang namanya mimisan itu. Mimisan itu batal puasa tidak ada. Tidak tahu Bapak dari mana infonya itu. Mimisan keluar darah itu tidak batal puasa. Kecuali darah khusus yang keluar dari rahimnya perempuan. Darah yang keluar dari rahim perempuan di waktu yang memang waktunya. Di waktu yang memang waktunya, yaitu waktu haid. Nah, waktu haid keluar darah perempuan batal puasanya. Adapun kalau seandainya darahnya tadi keluar, contohnya, dia keluar darahnya sampai 16 hari. Sampai 16 hari. Nah, 15 harinya haid, hari ke-16-nya walaupun keluar darah tetap dia wajib puasa. Tetap wajib puasa dia. Walaupun dia keluar darahnya sama kayak kemarin, enggak. Karena batas maksimum perempuan haid itu adalah 15 hari, penting. Jadi yang namanya keluar darah, keluar itu enggak batal. Muntah enggak batal puasa. Muntah itu enggak batal puasa. Batal itu kalau disengaja. Nah, dikeluarkan. Nah, baru dia batal. Tapi kalau tiba-tiba dia mencium aroma yang tidak sedap, ini bukan dia cari aroma yang tak sedap tadi, dia lewat mencium aroma tak sedap langsung keluar semua, itu tidak batal. Makanya nanti gimana itu kumur-kumur dia, kumur-kumur yang masih ada itu karena najis, terus lanjutkan. Adapun yang masih nyangkut di sini ini sudah utur, sudah utur. Ketelannya tadi karena di sini, tak bisa lagi dia keluarkan. Sudah, ini bagian dari utur dan puasanya tetap sah. Ada lagi? Nah, ini kita bahas tadi yang bakal disinggung tadi. Wusulu ainin min manfadhin maftuhin ilal jauh. Masuknya sesuatu ke tempat yang terbuka, tempat yang terbuka. Jadi kalau seandainya masuknya ke hidung, batal. Masuknya ke mulut, batal. Masuknya ke telinga, batal. Nah, itu yang kebuka nih, batal. Jadi jangan dibuka-buka, ditutup. Makanya misalnya kemaluan kita jangan dibuka. Karena kalau masuk batal. Nah, itu. Baru ditanya tentang masalah hukumnya suntik. Hukum suntik ini kan dimasukkan kan? Tapi dimasukkannya itu bukan di tempat yang terbuka. Bukan di tempat yang terbuka, tempat yang tertutup. Nah, makanya di sini kalau seandainya, jadi ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat hukum suntik ini. Mau suntik vaksin, mau suntik apa, ini hukumnya ada 3 pendapat. Boleh, kalau seandainya darurat. Nah, vaksin ini termasuk darurat kan? Termasuk darurat vaksin ini. Kenapa? Nanti kalau dia tidak divaksin, apalagi yang sekarang di booster, macam-macam, tidak boleh mudik, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Sedangkan dia ini mau silaturahim, mau ibadah dan segala macam. Jadi mau tidak mau dia suntik. Nah, menurut pendapat yang pertama, tajuzu lid-darurah. Boleh dia disuntik tadi. Jadi kalau seandainya disuntik tadi darurat, karena darurat, hukumnya yang pertama, hukumnya dia suntik karena darurat tadi, yang pertama mengatakan tidak batal secara mutlak. Baik disuntiknya tadi karena untuk supaya kuat, fit, atau hanya untuk vitamin, untuk berobat. Yang kan ada orang disuntik itu kan untuk supaya kuat. Dimasukkan itu? Infus dan segala macam, itu kan namanya jarum. Nah, kalau seandainya dia untuk stamina-nya, untuk kuatnya, baik untuk stamina atau untuk obat-obatan, pendapat yang pertama mengatakan tidak batal. Pendapat yang kedua, batal. Baik dia untuk obat-obatan, misalnya dia mau disuntik ininya, misalnya suntik ininya,
walaupun dia obat-obatan batal. Jadi tanpa terkecuali. Jadi yang pertama tidak batal secara mutlak, pendapat yang kedua batal secara mutlak, pendapat yang ketiga dibedakan. Kalau suntiknya tadi sesuatu zat yang masuk tadi untuk kekuatan badannya maka batal. Tapi kalau untuk obat-obatan maka tidak batal. Nah, ini pendapat yang lebih kuat. Jadi ada 3 pendapat. Jadi kalau seandainya yang masih ragu, tidak usah. Tapi kalau seandainya dia yakin, ini ambil pendapat ini, ada pendapat mengatakan bahwasanya bismillah, tetap dia sempurnakan puasanya. Kenapa? Karena puasanya tidak batal. Nah, ini masalah suntik tadi, Pak. Ada lagi yang mau ditanya tentang masalah suntik? Nah, Transfusi, misalnya transfusi darah. sama. Transfusi darah, pokoknya bentuk suntikan. Karena ya, ini jadi yang kita bahas itu kan masuknya sesuatu, bukan keluarnya sesuatu. Karena yang namanya keluar sesuatu tidak batal. Keluarnya sesuatu itu tidak batal. Yang batal itu masuknya sesuatu. Jadi mau cuci darah segala macam itu, kalau seandainya melihat ada fenomena dinamika, jadi lihat 3 pendapat tadi. Mana yang mau kita rujuk? Kalau seandainya cuci darah tadi, ada pendapat yang mengatakan tidak batal, itu tidak batal puasanya. Kalau dia kuat, umumnya orang cuci darah tidak tahu kuat tak dia puasanya. Nah, kalau seandainya dia kuat, tetap lanjutkan puasanya dan puasanya dikatakan tidak batal. Jadi apa saja ya, yang masuk itu apa saja. Mau dia darah, mau dia vitamin, mau dia apa namanya itu? Apa yang sekarang ini vaksin. Nah, itu mengikuti merujuk ada 3 pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kalau asap gimana, Bib? Ada yang Asap tidak apa-apa. Kalau asap tidak apa-apa ya. rokok gimana? Nah, rokok lain. Kalau rokok itu ada ainnya. Beda ya. Asap biasa sama rokok itu beda. Karena rokok itu ada ainnya. Karena kalau ditiup itu ada keluar yang namanya kuning-kuning. Berarti ada sesuatu. Nah, itu. Jadi bukan asap murni saja. Jadi kalau merokok batal. Asap sate sama, tidak batal ya, tidak batal. Asapnya saja. Nah, ini mengenai orang yang melanggar jima di bulan puasa itu, Bib. Ya. Jadi yang kedua tadi itu kan kafarat tadi. Ya, kafarat. Dia tidak sanggup nih, Bib. Oh, berat kali lah 2 bulan ini. Jadi apa itu? Nah, justru itu supaya buat pelajaran bagi dirinya. Jadi memang kenapa dia disuruh 2 bulan itu buat pelajaran. Jadi jangan macam-macam sama hukum. Nah, itu. Jadi puasanya itu bukan 60 hari tapi 61 hari. Puasanya itu bukan 60 hari tapi 61 hari. 60-nya karena dia kafaratnya 1 harinya dia wajib qada. Jadi kenanya apa? 61 hari. Tapi kalau seandainya memang dia tidak sanggup, bakal mati dia. Aku kalau 2 bulan ini mati aku. Nah, ini baru urutannya kedua. Yang ketiganya it'amu sittina miskinan likulli miskin muddun. Ngasih 60 orang miskin, 1 orang miskin dikasih 1 mud, atau kita kira-kirakan itu 1 kilo. Jadi kasih 60 kilo. Kira-kira saja ini digenapkan. Dikasihlah 60 kilo orang miskin. Nah, itu kalau memang dia tak sanggup yang puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau seandainya berhubungannya misalnya 2 hari, udah. Jadi berapa? 120 hari. Ya. Jadi bukan langsung ini. Jadi jangan main-main masalah itu. Ada lagi? Hukum kumur-kumur, rupanya ketika kumur-kumur tertelan. Nah, apa namanya? Apa hukumnya? Apa yang tertelan air ketika kumur-kumur? Ketika kumur-kumur, kalau kumur-kumurnya karena sunnah ya. Contohnya sunnah apa? Wudu. Wudu kita disunahkan kumur-kumur. Walaupun ba'da asar. Walaupun
ba'da asar ya. Jadi tetap disunahkan kumur-kumur. Yang tidak boleh itu namanya apa? Al-mubalaghah. Nah itu. Jadi kalau kumur-kumur biasa rupanya ketelan tidak batal. Tapi kalau kumur-kumur tidak dalam keadaan wudu, batal. Atau kumur-kumurnya karena dia pakai mubalaghah. Masuk, batal. Nah itu masalah kumur-kumur menelan air. Juga diantara yang membatalkan puasa onani. Nah ini onani batal puasa. Walaupun dia keluar bukan masuk. Kalau ini kan keluar kan, tapi membatalkan puasa. Hukum mencium. Nah, kalau tadi kan cium masakan kan? Hukum mencium. Maksudnya mencium istri ini, bukan orang lain. Mencium istri ini. Hukmul qublah. Hukum mencium. Tahrumu idza kana tuharriku syahwatahu. Ya, haram hukumnya jika syahwatnya naik. Jadi kalau misalnya dia mencium istrinya naik syahwatnya, haram hukumnya. Wa amma idza lam tuharrik syahwatuhu fa khilaful aula. Kalau seandainya tidak bangkit syahwatnya, maka ini hukumnya makruh, setingkat makruh, khilaful aula. Ya? Wala tubtil idza anzal bisababihi. Tidak batal kalau seandainya keluar. Rupanya tiba-tiba dia cium tadi keluar, itu tidak batal. Berbeda dengan dikeluarkan. Nah, berbeda dengan dikeluarkan. Tidak apa-apa nih saya nyampaikan ini biar tahu. Jadi mencium istri ketika di tengah-tengah puasa itu tidak apa-apa. Tapi kalau tidak syahwat, tapi makruh ya. Hukumnya makruh. Artinya mencium istri itu tidak batalkan puasa. Tapi kadang hukumnya haram, kadang hukumnya makruh. Jadi yang mau saya sampaikan, mencium istri di siang hari itu tidak batal puasanya. Jadi jangan cium istri, batal puasanya. Tidak batal. Tapi hukumnya bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Tadi sudah muntah juga batal. Jadi kalau disengaja. Cukup ya. Ini karena masih ada tentang masalah apa saja yang diwajibkan dari yang namanya fidyah dan qadha, siapa saja. Nah ini yang mau saya sampaikan tuh, kapan dia wajib fidyah saja, kapan dia wajib qadha saja, kapan dia wajib fidyah plus qadha plus fidyah. Nah ini nanti insya Allah kita akan bahas itu. Jadi kadang orang ini hanya dikenakan kewajiban fidyah saja. Kamu tidak usah qadha, tapi bayar fidyah saja. Kadang yang kedua, kamu harus qadha. Tak boleh fidyah tidak sah, harus qadha. Nah, yang ketiga kamu harus qadha dan bayar fidyah. Nah, ini insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Catatan tambahan yang penting ini